Sungguh semua karena kebaikan-Mu. Amin. Apapun yang terjadi, hatiku mau bersuka. Terima kasih Yesus. Sama-sama naikkan. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama
terjadi di hidupku Tuhan. Kau ada di segala proses hidupku. Engkau ada menemaniku. Terima kasih Tuhan. Kau yang beri damai, Kau yang beri damai di hatiku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku. Mari jemaat saya undang sama-sama kita boleh bangkit berdiri dan kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yes, Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami hari ini, kami tahu kami tidak akan gentar dan tidak akan goyah karena Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber sukacita kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang melawan setiap umat-Mu di tempat ini, Engkau yang membangkitkan roh setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus semuanya siap memuji Tuhan lebih lagi. Katakan sama-sama. Amin. Amin. Boleh katakan lebih dahsyat lagi. Amin. Amin. Haleluya. Boleh saya melihat hati yang bersukacita hari ini. Boleh angkat tangannya. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan kita. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Yes. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru
pujian bagimu. Kematianmu membebaskan, kebangkitanmu membawa kemenangan. Haleluya. Katakan kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lewatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Serukan. Datanglah dan berkata, kuatan berkuasa saat hati bersatu. Menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Yes, sungguh kami bersuka cita Tuhan. Siang hari ini kami boleh menaikkan puji-pujian kami di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang melihat hati kami Tuhan. Hati yang limpah dengan syukur. Hati yang limpah dengan sukacita. Karena kami tahu Engkau ada di dalam kami. Karena kami tahu Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Karena Engkau melayakkan setiap kami masuk dalam bait-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Kami mau katakan, kami akan terus melibatkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam segala keadaan kami, apapun yang saat ini sedang kami hadapi, kami tahu rancangan yang terbaik Kau sudah sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Apa yang baik belum tentu yang terbaik. Apa yang indah belum tentu terindah. Ku tetapkan imanku berjalan dalam rencana-Mu. Ku libatkan Tuhan di sepanjang doaku. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang bekerja dengan caranya. Di luar dari yang kupikirkan, Tuhan selesaikan dengan sempurna. Meskipun tak mengerti setiap jalanmu, ku tetap percaya. Di luar dari yang ku harapkan, Tuhan selesaikan dengan sempurna.
Kami mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Yes, Jesus. Kami juga mau mengundang hadirat-Mu saat ini. Di tempat ini Tuhan. Yes. Untuk mendidik setiap hati kami. Benar Tuhan. Dan untuk memperbaharuinya. Kami mempersilahkan Roh-Mu yang kudus. Yang memenuhi tempat ini. Juga yang mengajari kami Tuhan. Supaya dalam hidup kami boleh bertumbuh. Menjadi dewasa di dalam Kristus. Amin. Dan berbuah-buah roh. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menginginkan setiap di antara kami. Untuk dewasa di dalam Engkau. Berfirmanlah kepada kami. Karena kami siap untuk mendengarnya. Urapi kami dengan pengurapan yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mempraktekkan Kasih dalam Pergaulan. Mari kita akan baca Roma 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita baca bersama-sama dengan bersuara. 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Amin. Saudara-saudara, gereja sebetulnya bukan hanya tempat orang beribadah dan menyembah Tuhan, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa gereja juga adalah tempat di mana kita menjalin relasi sosial dengan orang lain. Di mana kita kenal orang, bersahabat, bahkan bisa menjadi saudara. Tetapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa kadang-kadang di dalam gereja ada konflik karena perbedaan karakter. Satu ngomongnya kenceng, satu ngomongnya pelan. Satu kalau mau menyampaikan sesuatu muter-muter dulu. Ada yang lain tembak langsung to the point. Tetapi juga banyak konflik terjadi karena kebiasaan buruk. Suka menggosipkan orang di gereja, haleluya puji Tuhan. Pulang gereja makan di warung sebelah sana. Kamu tahu nggak WL-nya tadi? Kamu tahu nggak pembicaranya tadi? Kamu tahu nggak pemain musiknya tadi? Ini tentu bukan di gereja kita ya, mudah-mudahan. Kadang-kadang ada orang yang suka menghakimi karena merasa diri lebih hebat, lebih rohani dari orang lain. Ataupun juga mengkritik tanpa memberikan solusi. Dan yang paling bahaya adalah orang yang suka mendendam, yang simpen kepahitan di dalam hati. Tidak mau mengampuni, langit dan bumi akan berlalu. Jengkelku kepadamu tidak akan berlalu. Wah bahaya kalau punya teman model begini. Tetapi saudara kita sebagai orang-orang Kristen dianjurkan oleh firman Tuhan untuk memiliki kasih di dalam pergaulan. Sehingga akhirnya kita bisa menjalin relasi yang baik dengan sesama kita. Nah, apa yang kita harus miliki? Yang pertama adalah kasih yang tulus. Ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kasih jangan pura-pura, artinya jangan bertopeng, jangan munafik. Fondasi relasi yang benar adalah kasih. Maka kasih itu harus murni, mengalir dari hati kita. Alkitab berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat.
Saudara-saudara, saya ingat satu kali ada seorang rekan hamba Tuhan yang dia melayani beberapa hari di sebuah kota. Dan pelayanannya itu di beberapa gereja, di beberapa persekutuan yang berbeda. Jadi dia menginap di rumah seorang kenalannya, sepasang suami istri yang sudah punya beberapa orang anak. Nah, satu siang si pendeta ini pulang ke rumah tersebut dan kebetulan si ibu tanya, "Pak pendeta udah makan belum?" Wah, tadi persekutuan doa hari biasa nggak dikasih makan. "Oh ya udah, makan aja ya. Di meja makan sudah tersedia makanan. Silakan makan sendiri Pak ya. Kami semua udah makan tadi. Bapak juga masih di kantor." "Baik Bu, terima kasih." Pembantu melayani dan hamba Tuhan itu makan. Lapar saudara-saudara. Khotbah siang gak dikasih makan. Untung ada makanan di rumah. Lalu si ibu lewat lagi di ruangan tamu. "Pak, kalau bisa habisin aja makanannya. Karena udah ini gak ada yang makan lagi. Habisin Pak ya." "Oh iya terima kasih." Kebetulan dia pikir lagi lapar suruh ngabisin makanan. Dihabisin, habis saudara-saudara. Lalu setelah itu dia ngomong sama si ibu tadi, "Bu, saya permisi istirahat dulu ya ke kamar." "Oh ya silahkan Pak." Nah, ini ruangan makan. Sampingnya itu ruangan tamu, ada televisi besar, ada ruangan duduk, lalu kamarnya kan agak masuk ke dalam. Ketika dia mau masuk ke kamar tamu, ada berita cukup menarik, siaran berita di TV. Dia duduk dulu sebentar, dengerin. Ya paling 5-10 menit lah dia pikir. Nah, si ibu punya rumah nggak tahu, dipikirnya pendeta udah masuk kamar. Jadi ketika si pembantu beresin bekas-bekas makanan itu, si nyonya rumah bilang gini sama pembantunya, "Itu dasar pendeta, disuruh ngabisin makanan, dihabisin beneran, dasar rakus," katanya. Waduh saudara-saudara, ini pendetanya masih duduk di sana, dia nggak lihat karena dia duduk saudara-saudara. Ya ini sofanya agak tinggi begitu. Waduh, dia bilang, "Saya langsung pelan-pelan masuk ke kamar." Sejak itu dia tidak pernah lagi menginap di rumah tersebut saudara-saudara. Alkitab berkata kalau kita mengasihi mesti tulus. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jangan pura-pura. Ayo kita cek motivasi hati kita dalam bergaul dengan orang lain. Apakah kita ramah, sopan, tapi hanya kepada atasan, sedangkan kepada bawahan kita menindas? Apakah kita ramah, sopan, hanya kepada orang kaya, tetapi kepada orang tidak punya, kita memberikan wajah cemberut kepada mereka? Apakah kita tersenyum ketika kita bekerja di mana saja, melayani pembeli adalah raja? Baik Pak, senyum. Walaupun itu ibu yang beli galaknya luar biasa. "Ibu baik, silahkan lihat." Apakah kita tersenyum di depan tetapi membicarakannya di belakang? Kalau lagi jam istirahat ketemu sama yang lain-lain. Gua paling sebel tuh ya kalau si ibu itu masuk ke toko kita. Cerewetnya minta ampun, pelitnya luar biasa. Padahal di depan ya senyum. Ketulusan seringkali tidak ada di dalam hati kita. Padahal Tuhan mengajarkan kasih mesti tulus. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Saudara, walaupun orang jahat kepada kita, kita harus belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 14. "Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk." Kenapa kita harus selalu menabur hal yang baik? Karena saya percaya ada hukum namanya tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau orang jahatin kita, kita terpancing balas jahat kepada dia, maka kita kan sudah nabur jahat juga. Nanti kita akan menuai yang jahat. Makanya kalau orang nabur jahat, tetap kita punya prinsip harus menabur yang baik. Karena pada akhirnya pahala dari Tuhan akan diberikan kepada kita dan kita akan menuai perkara-perkara yang baik. Di dunia ini ada 3 konsep hidup. Yang pertama konsep hidup manusia. Balas yang baik dengan baik, balas yang jahat dengan jahat. Kenapa kamu baik sama dia? Dia juga baik sama saya.
Kenapa kamu jahat sama dia? Dia juga jahat sama saya. Itu manusia, take and give. Tapi ada konsep hidup kedua. Konsep hidup iblis. Balaslah yang baik dengan yang jahat. Kalau ada orang baik sama saudara, saudara jahatin dia. Setan itu namanya, saudara-saudara. Nah, kita tidak boleh jadi anak setan tentunya. Tapi yang ketiga adalah konsep hidup ilahi. Balas yang jahat dengan yang baik. Dengan demikian kita menjadi anak-anak Bapa kita yang di sorga. Dan orang yang kasihnya tulus akan selalu mengupayakan perdamaian. Bukan beli di sini jual di sana. Kamu tahu gak? Oh, kita udah dapat bahan omongan lalu kita nyampein kepada pihak lain. Akibatnya keduanya ribut. Justru kita harus membangun jembatan hubungan ketika ada dua orang berkonflik. Satu kali ada seorang kaya raya tuan tanah yang mewariskan tanah yang luas kepada dua orang anaknya, adik dan kakak, saudara. Ayahnya kemudian meninggal, tapi satu hari nggak tahu kenapa adik kakak ini berantem, ribut lah saudara. Nah, karena itu si kakak kemudian membuat sebuah parit yang membatasi rumah si adik dan rumah si kakak. Si adik melihat itu jengkel. Dia bilang, emang kamu yang gak mau ke sini, saya juga gak mau ke sana. Dan akibatnya saudara, dia menyuruh seorang tukang kayu yang sudah dia kenal lama dari zaman bapaknya. Tolong bikinin dia pagar kayu yang tinggi. Supaya kakak saya bukan hanya gak bisa lewat ke sini, dia juga gak lihat-lihat rumah saya. Sebel banget tuh, bikin parit. Sehingga saya gak bisa masuk ke rumah dia lewat samping, mesti muter kalau mau juga. Orang ini bilang baik, saya akan kerjakan. Tapi saya ini ada urusan cukup lama di luar negeri. Jadi saya kasih dulu ya ini uangnya, nanti kalau kurang saya tambahin lagi. Tolong bikinkan pagar kayu tinggi. Baik katanya. 1-2 bulan kemudian orang ini pulang dari luar negeri dan dia kaget karena ternyata yang dibangunkan si tukang kayu ini bukan pagar kayu tinggi tapi jembatan kayu yang menghubungkan rumah si adik sama rumah si kakak. Jadi melewati parit tersebut. Marah si adik, dia bilang, kamu ini gimana? Kok nggak mengikuti pesanan saya? Maaf, saya akan perbaiki kalau saya salah. Tapi saya juga nggak akan minta biaya lagi, saya beresin. Tapi ini kan jembatannya bagus banget. Coba kita jalan dulu deh, lihat hasil karya saya. Dengan cemberut-cemberut dia bilang, udah ya, saya naik sekali setelah itu saya nggak mau, ini robohin. Jadi pagar kayu. Oke, saudara keduanya menaiki jembatan kayu tersebut. Tiba-tiba si kakak melihat dari sana, rupanya si adik baru pulang dari luar negeri, udah lama dia nggak lihat wajahnya. Dia berlari, dia bilang, adikku maafkan aku. Kamu ternyata punya hati begitu mulia. Aku membuat parit penghambat, engkau membangun jembatan supaya kita bisa bertemu. Dia rangkul adiknya, maafkan saya ya, hatimu begitu baik. Tidak seperti saya, hatinya tidak baik. Si adik kaget, bukan itu maksudku. Tapi karena si kakak udah peluk dia sambil nangis-nangis, ya udah iya nggak apa-apa kita damai lagi. Yang senyum siapa? Si tukang kayu. Karena tukang kayu ini jadi juru damai. Kenapa dia bisa jadi juru damai? Selidik punya selidik. Tukang kayu ini adalah jemaat GBI Bethel Sumarekon. Haleluya. Saudara-saudara, kemanapun mari kita punya kasih yang tulus. Menjadi jembatan hubungan bagi orang lain. Bukan mendirikan pagar yang tinggi. Yang kedua, di dalam pergaulan kita bukan hanya diminta untuk memiliki kasih yang tulus, tetapi yang kedua, kasih yang menghormati. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi dan sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi sebagai saudara, dalam bahasa Inggris in brotherly love, dalam bahasa Yunaninya Philadelphia. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kasih persaudaraan.
Karena kita ini kan keluarga di dalam Tuhan. Bapak kita kan sama. Juru selamat kita kan Yesus Kristus. Maka kita saudara seiman satu dengan yang lain. Dan saudara itu kan harus saling mendukung. Ada keluarga yang sempurna? Nggak ada. Semua keluarga kita punya kekurangan. Kadang-kadang bisa ribut. Tapi kita tidak akan jelek-jelekin keluarga kita sendiri. Kan mempermalukan diri kita. Sebaiknya kalau ada masalah kita coba berembuk mencari solusi, jalan keluar. Saya pernah makan di restoran Padang. Lalu ada tulisan di tembok. Anda puas beritahu teman. Anda tidak puas beritahu kami. Bagus juga ini filosofi restoran Padang. Kalau di gereja-gereja kadang-kadang lain. Anda puas, diam-diam saja. Anda tidak puas, ceritakan ke seluruh dunia. Lah, bagusan restoran Padang dong kalau begitu daripada gereja. Makanya kita sebagai saudara seiman ketika melihat ada kekurangan kelemahan, cari solusi, cari jalan keluar, masalah diselesaikan, kasih menjadi erat kembali. Makanya kita dikatakan harus saling mendahului dalam memberi hormat. Nggak boleh nunggu, nggak boleh pasif. Kita harus saling mendahului memberi hormat. Habis kebaktian, ketemu di mall. Rasanya tadi ke gereja yang sama juga. Tapi gak terlalu kenal namanya. Pura-pura gak lihat Jalan cari jalan lain. Orang Sunda bilang ngaleos. Kelihatannya itu ya yang tadi ke gereja. Saya puter aja deh. Kita bilang saling mendahului dalam memberi hormat. Ada orang bilang, saya sih gak apa-apa kalau dia nyalamin ya tentu saya salamin balik. Tapi kita pasif. Kita bilang kita yang harus proaktif. Tadi rasanya saya kenal, walaupun belum tahu namanya, kita jalan salamin. Pak, Ibu tadi kebaktian ya? Oh iya, saya juga tadi kebaktian. Oh, kenalin nama saya ini. Hubungan jadi bagus. Ternyata mungkin dalam hubungan itu saudara punya usaha di bidangnya agak mirip-mirip. Bisa jadi rekan kerja. Kan dari saling menyapa satu dengan yang lain. Hargai orang, anggap orang lain lebih utama daripada kita. Dengarkan ketika mereka berbicara kepada kita. Siapa tahu ada hal yang penting dan berharga yang kita bisa dengarkan. Ajari anak-anak kita juga sopan santun. Sebab anak sekarang kadang-kadang gak punya sopan santun, saudara-saudara. Ada orang, ibu-ibu bawa anaknya ketemu sama teman-temannya di rumah arisan gitu saudara. Ini anak, wah lompat-lompat di sofa. Itu ada kue, dia lempar-lempar. Yang lain kan jadi gak enak karena mamanya ada di sana. Yang punya rumah udah kesel nih saudara. Tapi si ibu yang punya anak santai-santai saja. Aduh anak manis, ayah duduk ke sini. Yang punya rumah bilang anak manis apaan, gua jitak nih orang. Saudara perlu diajar sopan santun. Anak sekarang ini ya, kalau ada tamu ke rumah bukan temennya dia. Teman papa mamanya. Nggak mau nyapa, nggak peduli. Ada mama papa tuh lihat aja sendiri. Kenapa model begini? Kurang apa? Kurang ajar, karena gak diajar sama orang tuanya. Saya pernah pelayanan di Amerika, saudara. Selalu nginep di sebuah keluarga Indonesia, orang Kristen. Nah, saya datang sama istri sorean lah, udah di Amerika dari luar kota ke kota tersebut. Jadi ngobrol-ngobrol minum teh. Lalu tiba-tiba anak mereka datang, remaja 15-16 tahun lah. Satu laki, satu perempuan, adik kakak. Ketika kita masuk, selamat sore papi mami, selamat sore om, tante, baru datang ya. Oh ya, siapa namanya? Saya tanya. Oh nama saya ini, adik saya ini. Sekolah di mana? Dia cerita. Gimana sekolah? Bagus? Baik-baik om. Ngobrol sebentar, lalu dia bilang, maaf om ya tante, kami ganti pakaian dulu ya. Oke silakan, mereka naik ke atas. Saya pikir ini anak kok sopan banget ya. Ini anak orang Indonesia tapi udah puluhan tahun di Amerika. Tapi gayanya kayak orang timur. Orang bule kan pada umumnya belum tentu seperti itu loh saudara.
Dan saya pikir kenapa? Pasti diajarin oleh papa mamanya. Jadi lagi minum teh, lagi makan snack. Kan itu udara lagi dingin, saudara. Lalu kemudian suaminya ngomong sama istrinya. Karena istrinya duduk agak dekat pintu. Sayang, tolong dong tutupin pintunya agak dingin. Oke, ditutup, duduk lagi. Thank you, kata suaminya. Lalu kemudian suaminya nuangin teh ke gelas istrinya. Istrinya bilang, thank you. Saya juga kagum loh saudara. Ayo bapak-bapak, suka disiapin makanan, minuman gak sama istri? Suka bilang terima kasih? Tiap kali disediain makanan, ayo makan pak, ada apa? Saya baru masak, terima kasih ya. Ada yang suka bilang terima kasih? Kagak, kenapa? Karena kita pikir makanan muncul sendiri dari meja. Otomatis kan? Jadi tidak perlu diucapkan terima kasih. Loh saya lihat itu belajar loh saudara. Bagus juga ya. Apa susahnya sih ngomong thank you? Sama orang lain kita gampang ngomong thank you. Tapi sama istri sama suami sendiri gak ngomong thank you. Suami habis kerja kasih uang belanja sama istrinya. Apa jawab istrinya? Kurang. Loh saudara bukannya terima kasih. Lalu kemudian malam itu kita diajak makan. Naik mobil, saya bilang bapak ibu di depan deh, saya duduk di belakang. Saudara-saudara, apa yang dilakukan suaminya? Suaminya membuka dulu pintu untuk istrinya, lalu muter, baru dia masuk untuk nyetir. Sana kan setir kiri, saudara sekalian. Dia nyetir, saya masuk dari kiri, istri saya masuk dari kanan, seperti yang biasa kami lakukan. Begitu sampai parkir, dia bilang pak parkirnya di sini kita masih jalan sedikit ya ke sana. It's okay, nggak apa-apa. Jadi mereka jalan berdua gandengan tangan beberapa langkah di depan saya, saudara. Ya, saya biasanya kalau jalan lebih cepat dari istri saya, beda 2-3 langkah lah. Tiba-tiba waktu saya jalan mereka gandengan, saya nggak gandengan tentunya karena istri di belakang. Tiba-tiba istri menyusul dengan kecepatan penuh. Zut, langsung dia colek saya. Lihat tuh. Saya udah ngerti apa maksudnya. Lihat apa? Dibukain pintu mobil. Digandeng. Kamu kok gak pernah bukain pintu mobil? Gak gandeng-gandeng gitu? Ya namanya laki-laki itu kan udah tahu lah. Gak usah diomongin juga udah tahu kan. Cuma biasanya kan kita suka gengsi. Terus saya bisik-bisik sama dia. Kamu tahu gak? Mengapa hari ini dia buka pintu mobil untuk istrinya? Mengapa dia gandeng istrinya? Oh karena dia sayang dong. Bukan. Karena dia tahu hari ini ada seorang pendeta menginap di rumahnya. Sehingga dia harus lebih sopan dari hari sebelumnya. Istri saya tonjok saya, dia bilang bisa aja kamu. Tapi dari sana saya mulai belajar saudara. Karena ternyata kesopanan, menghargai, itu harus dilakukan di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Bersyukurlah bila orang lain diberkati, jangan iri. Tapi sebaliknya berdoalah bila orang lain bermasalah, jangan menghakimi. Ayat 15 bilang, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Kalau ada orang senang, saudara mesti senang. Kalau ada orang susah, saudara mesti merasa sedih. Masalahnya muncul. Kita ini seringkali senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Lagi orang diberkati, pasti korupsi. Pasti. Saya juga tahu kecilnya, main kelereng bareng. Dia begini gitu. Mestinya kita senang lihat teman kita maju. Amin. Sebab kalau hari ini dia diberkati Tuhan, kita yakin pada gilirannya saya juga nanti akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan susah memberkati orang yang volume hatinya sempit. Yang cirinya senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Mari kita belajar bersukacita bukan di atas penderitaan orang lain. Tapi belajar bersukacita bersama dengan orang bersukacita. Nggak tahu kenapa ya, kok kita kadang-kadang malah senang lihat orang susah. Mungkin lagi SMP, SMA, kita udah diajar gitu sama teman-teman di sekolah. Ya, anak-anak sekolah itu kalau manggil temennya kan bukan pakai nama temennya, nama bapaknya, ibunya, saudara sekalian. Dikasih julukan Dilandian katanya.
Sampai kita kadang-kadang bingung namanya siapa. Saya ingat satu kali ada seorang anak SMA itu suka latah, ngomongnya itu suka kata-kata kasar. Ngomong apapun ada anjingnya. Anjing, anjing. Satu kali lagi istirahat dia lagi ngobrol sama teman-teman, anjing. Ada guru lewat, dia bilang kamu ini ngomong kasar tiap kali. Ayo push up 10 kali. Dia terpaksa push up, malu saudara. Dikerumunin sama teman-temannya. Saudara tahu apa teman-temannya? Ngetawain dia. Weh, push up, ayo. Ayo hitung. 1, 2, 3. Sekali deui. Oi, begitu saudara. 4, 5. Sampai 10 ini udah merah mukanya, udah malu. 10, hore. Diketawain sama yang lain. Dia berdiri, dia bilang aduh capek anjing. Katanya. Loh guru bilang kurang ajar, bilang anjing lagi. Push up 10 kali lagi. Karena kita dari sekolah melihat kita itu suka senang lihat orang susah. Tapi lihat kalau kita sungguh-sungguh ingin menjadi keluarga yang rukun satu dengan yang lain. Bukan hanya keluarga jasmani tapi juga keluarga rohani. Kita harus belajar menghargai orang lain. Tidak bersuka cita di atas penderitaan mereka. Tetapi bersyukur ketika Tuhan memberkati mereka. Yang ketiga. Dalam pergaulan kita juga harus punya kasih yang bertekun. Ayat 11-12. Janganlah hendaknya kerajananmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Tuhan mau kita ini tidak jemu-jemu mengasihi. Seperti Tuhan telah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi orang-orang yang di sekitar kita. Jangan jemu-jemu berbuat baik karena kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah bagaimana agar kasih itu tidak kendor, tidak padam? Pertama kita harus punya roh yang menyala-nyala. Artinya kita punya semangat yang berkobar. Karena kita menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Dan orang yang relasinya baik dengan Tuhan, rohnya menyala-nyala. Kasih mula-mula kepada Kristus ada, dia akan rajin melayani sesama. Karena cinta kepada Tuhan harus diwujudkan di dalam cinta dan pelayanan kepada sesama manusia. Maka jaga agar roh kita tidak pernah padam. Kenapa orang rohnya padam? Karena kecewa. Kita bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau rohmu padam, malas ibadah. Mundur dari pelayanan. Karena apa? Kecewa lihat orangnya. Saya sih diberkati dalam pujian, saya diberkati lewat khotbah. Tapi sebel tuh, lihat ada orang pelayan Tuhan. Begini begitu sifatnya. Kecewa hatinya, mundur dari pelayanan. Tuhan bilang jangan kendor. Berkobar-kobar hatinya. Layani Tuhan. Makanya supaya roh tidak padam, jangan suka kumpul sama BSH. Tahu? Barisan sakit hati. Kalau saudara gaul sama barisan sakit hati, ketularan sakit hati, rohnya padam. Kasihnya tidak nyata. Yang kedua, bersukacita di dalam pengharapan. Artinya, walaupun lihat ada orang yang kelakuannya masih belum berkenan di hati kita. Kita tetap bergaul dengan dia, berespon positif, tidak mengeluh karena yakin Tuhan akan bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan. Ada proses yang Tuhan akan lakukan. Saudara lihat Yesus sama murid-muridnya, bisa kesel nggak? Disuruh doa malah tidur. Disuruh megang duit, itu si Yudas malah korupsi. Disuruh melayani dengan hati hamba, malah bertengkar siapa yang paling hebat di antara kita. Sampai Yesus harus kasih contoh mencuci kaki murid-muridnya. Tapi lihat, kasih Yesus itu kasih yang punya pengharapan ke depan. Artinya apa? Walaupun aku tahu Simon ini menyangkal aku, tapi apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus tidak putus asa untuk melatih murid-muridnya. Sampai dari orang yang menyangkal menjadi pembicara pada hari Pentakosta yang berkhotbah dan 3.000 orang bertobat.
Saudara mendidik anak juga kan gak gampang ya Bapak Ibu. Ada anak sekarang diomongin sekali langsung nurut. Nak belajar ya, iya mama. Dia matikan TV, dia matikan handphone. Dia langsung ke kamar belajar. Ada model begitu? Anak ajaib saudara-saudara. Nak mandi ya, iya mama. Ada? Anak sekarang diomongin sekali dua kali mana bisa. Nak mandi, tunggu lagi kagok. Nak mandi, ini YouTube-nya belum beres, filmnya masih rame. Nak mandi, nanti sebentar lagi. Tanduk keluar, nak mandi. Oh baru dia mandi saudara. Tapi kita kan terus punya pengharapan bahwa walaupun sulit mendidiknya, anak kita satu kali menjadi orang yang taat dan berguna bagi keluarga dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka kita harus bersukacita dalam pengharapan. Dan yang ketiga, sabar dan bertekun dalam doa. Sabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa. Sabar dalam susah sukarmu, sabar. Tuhan selalu sertamu, sabar, sabar. Dia beri kuat padamu. Ngadepin suami atau istri mesti sabar. Siapa yang memproses suami jadi lebih sabar? Istri. Ada yang ngalami gak Bapak Ibu? Kita mau pergi, jam udah mepet. Istri mah masih santai ya. Merah, biru, kuning, hijau. Berdiri depan kaca. Pelangi-pelangi alangkah indahnya. Suami mah udah, ayo atuh buru-buru nanti telat. Sabar. Siapa yang melatih suami sabar? Istri. Betul bapak-bapak? Saya pernah nih mau ke kondangan. Udah selesai tukar pakaian. Saya udah mau turun ke mobil. Istri masih tukar-tukar baju. Lalu nanya, bagus biru atau bagus merah? Saya lihat, merah aja deh, kan mau kondangan. Dia lihat, enggak bagus biru. Tuh, nah, saya nggak tahu ya, suami-suami apa pernah yang ngalamin gitu ya. Diminta pendapat oleh istri, merah atau biru? Kita jawab merah, dia pilih biru. Ya udah, saya bilang, terserah, saya tunggu di mobil deh. Beberapa waktu kemudian turunlah dia. Begitu masuk mobil, hijau bajunya. Loh, katanya merah atau biru? Enggak, ini bagusan. Ya udah, jangan dikomen saudara-saudara. Kalau dikomen-komen nanti berantem gak jadi ke kondangan. Kita ini belajar sabar dalam kehidupan. Kadang-kadang masalah itu bukan masalah-masalah gede Bapak Ibu. Masalah kecil, maka yang besar dikecilkan, yang kecil dianggap tidak ada. Bukan masalah kecil dibesarkan. Ada yang lagi ngambek-ngambekan gak? Mungkin tadi saudara mau ke sini. Mau berantem. Begitu mau sampai turun dari kendaraan, turun dari mobil. Awas ya. Kita gencatan senjata dulu. Pulang kebaktian, kita lanjutkan peperangan yang ada. Saya harap tidak ada yang begitu karena kita belajar sabar. Bertekun di dalam doa. Ada ibu punya anak menyimpang dari kebenaran. Dia doa bukan 1-2 tahun, bisa 10 tahun lebih. Anaknya gak bertobat-tobat saudara. Tapi dia tekun, Tuhan tolong anak saya. Anaknya kriminal lagi saudara, masuk penjara. Ibunya doa, tiap hari dia doa buat anaknya. Tapi rasanya gak ada hasilnya. Satu kali ketika ibunya mengunjungi si anak dari penjara. Anaknya nangis. Dia bilang, mama saya mau bertobat. Saya sudah melakukan banyak hal yang jahat. Tapi beberapa hari yang lalu dalam penjara. Saya ini kok sepertinya kedengeran terus suara mama yang doain dan sebut nama saya dari sejak kecil. Jadikan anakku anak yang saleh, takut akan Tuhan. Bahwa dia kembali pada jalanmu yang Tuhan. Itu doa udah puluhan tahun, saya tidak pernah gubris. Tapi suara itu terngiang-ngiang. Saya sadar saya salah mama. Saya harus memperbaiki hidup. Sejak itu dia mulai berubah, keluar dari penjara.
Jadi anak yang hormat sama orang tua. Bertekunlah di dalam doa. Itulah kasih yang bertekun yang bisa mengubah keadaan. Yang keempat, dalam pergaulan kita juga harus punya kasih yang berbagi. Ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Kasih itu bukan hanya perasaan tapi merupakan tindakan. Ibu Teresa pernah berkata, persedikit kata-kata, perbanyak perbuatan nyata, itu jauh lebih berbicara. Kita harus membantu orang yang berkekurangan. Kasih itu artinya membuka hati dan membuka dompet. Bukan cuma, aduh kasihan dia, kasihan. Kalau gitu mah cecek juga lebih hebat dari kita, saudara-saudara. Kasihan-kasihan mesti mengulurkan tangan untuk membantu. Bantuannya mungkin beragam sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang bisa besar, ada yang hanya bisa kecil. Tapi ayo kita melakukan sesuatu. Di gereja kita tiap minggu ada bakti sosial. Dan saya ngomong sama ketua diakonia, kalau ada jemaat nyumbang terima salurkan. Kalau minggu itu tidak ada jemaat yang nyumbang, gereja yang keluarkan duitnya. Dan kita puter bantuan sosial kepada masyarakat. Kita bukan gereja yang tiap minggu makan-makan untuk diri kita. Mangan orang mangan asal ngumpul. Ngumpul orang ngumpul asal mangan. Nggak begitu saudara. Kita mau memberkati orang-orang di sekitar kita yang kekurangan. Minggu lalu kita bikin basar. Bayar murah. Ya, 400 lebih. Di Mekarwangi, di lapangan parkir. Saudara-saudara, jadi Pak RT, Pak Lurah datang, dari keamanan, dari TNI Polri datang, memberikan sambutan, kesaksian karena saya memulainya. Lalu ada jualan baju, jualan tas, ya tas sekolah 5.000 perak, saudara sekalian. Mau beli di mana tuh ada tas sekolah 5.000 perak. Harganya yang gak segitu, harganya jauh lebih mahal. Tapi kita gak mau gratisan, mereka mesti beli tapi dengan harga murah. Ada sembako dijual 20.000 tapi modalnya 100.000 saudara. Ini bukan jual untung, jual rugi. Kita memberkati 400 lebih keluarga yang ada minggu lalu. 2 minggu yang akan datang kita bikin lagi di Karasak. Tapi tiap minggu di seluruh satelit secara bergiliran kita juga memberikan bantuan. Karena kasih itu membuka hati, membuka dompet. Jadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Juga memberi tumpangan, hospitality. Zaman dulu belum ada hotel. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan pelayanan keliling seperti Petrus, Paulus itu kan pelayanannya keliling. Di mana mereka nginep? Di rumah keluarga Kristen yang terbuka. Pada zaman ini udah banyak hotel, tapi saudara juga tetap bisa membuka rumahmu untuk tempat kelompok sel. Membuka hatimu, membuka kendaraanmu. Sehingga kalau ada orang mau ke gereja, rumahnya jauh, saudara jemput, saudara antar kembali. Sebelum pulang, ajak dulu makan, traktir dulu. Berapa sih harganya sepiring nasi? Tapi dibandingkan dengan apa yang kita lakukan, kita menabur harta di sorga. Peduli dan ramah kepada orang lain. Tapi ingat ini, tangan di atas selalu lebih mulia dari tangan di bawah. Motivasi kita itu bukan minta. Motivasi kita itu harus memberi. Motivasi kita itu bukan take, tapi give. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Jadi kalau dengar khotbah gini, wah iya nih, bagus juga nih khotbah. Kira-kira siapa ya pulang kebaktian ini yang akan mentraktir saya? Lah itu pikiran salah saudara-saudara. Mulai sekarang mikir, nanti pulang kebaktian siapa yang akan saya traktir? Nah itu pikiran benar. Hidup kita mau jadi berkat, bukan menuntut berkat dari orang lain. Ada seorang anak kecil yang mengagumi sebuah mobil baru bagus di pinggir jalan yang sedang diparkir. Dia sampai muter saudara-saudara. Ketika peniliknya balik mau naik mobil dia lihat ada anak kok dekat-dekat mobil saya. Apa dia mau mencuri? Tapi kelihatannya sih enggak.
kelihatannya cuma kagum aja sama mobil. Lalu dia tanya, "Nak, kenapa kamu liatin mobil saya? Bagus ya mobilnya?" "Oh, om yang punya ya?" "Iya, bagus banget ini. Pasti mahal harganya ya." "Wah, keren banget." "Oh, ini mahal, tapi gratis karena kakak saya yang kasih mobil ini buat saya." "Hah? Gratis? Punya kakak seperti itu?" "Iya." "Aduh, seandainya saya juga, saya tahulah. Seandainya kamu juga punya kakak seperti itu kan, yang bisa kasih kamu mobil kan maksud kamu?" "Oh bukan Pak, seandainya satu kali saya punya uang, saya ingin jadi kakak yang bisa membelikan adik saya mobil." Hampir nangis tuh orang yang punya mobil. "Aduh, aku punya mobil, ini hati anak ini lebih mulia daripada hatiku." Makanya kasih Kristen harus diwujudkan di dalam kasih yang memberi, kasih yang membagi. Karena dengan demikian orang tahu bahwa kita adalah anak-anak dari Bapa Sorgawi. Jadi apa yang kita harus lakukan supaya kasih persaudaraan sejati itu kita wujudkan? Pertama, miliki kasih yang tulus, hati yang murni. Kedua, kasih yang menghormati, proaktif, menghargai sesama. Ketiga, kasih yang bertekun dalam pelayanan, dalam pengharapan, dan dalam doa. Dan yang keempat, kasih yang berbagi. Bagi, beri uang saudara, beri keramahan saudara, beri kepedulian saudara kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga jalinan kasih itu kita rasakan dan bagikan kepada orang lain. Mari kita praktekkan kasih persaudaraan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Diberkatilah Bapak Pendeta Suryata yang telah membawakan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Engkau berkati untuk keluarga, untuk pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan, menjadi berkat bagi setiap orang dan menghasilkan buah-buah yang dan boleh nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami ucap syukur Tuhan juga untuk firman-Mu yang telah ditaburkan. Kiranya firman-Mu Tuhan termateraikan di dalam jemaat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan boleh mengalami transformasi Tuhan. Kami boleh menghasilkan buah-buah roh dan kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Tuhan untuk setiap kami. Di mana yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Engkau sembuhkan ya Bapa. Yang sedang dilawat di rumah sakit saat ini, untuk jemaat kami Tuhan, Engkau juga berikan kesembuhan ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan, yang dalam pergumulan Tuhan, yang dalam lagi masalah, dalam pergumulan pekerjaan, kiranya Tuhan Engkau kasihkan jalan keluar yang terbaik Engkau berikan kepada setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk negara kami Tuhan, di dalam ketidakpastian Tuhan. Kami mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan kami ada kemenangan ya Bapa. Biar ekonomi Indonesia Engkau boleh pulihkan Tuhan. Amin. Ketidakstabilan Tuhan boleh memberikan kedamaian, kesukacitaan, ketertiban untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Indonesia kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan akhiri dan kita mengatakan bersama-sama berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan, amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
memberkati. Amin.